semuanya, balik lagi di CryptoFi ID. Kali ini gue ketemu lagi sama gue ya. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sedikit soal technical analysis ya. Jadi setelah gue lihat-lihat, banyak banget orang yang demen banget sama technical analysis dan mereka tuh masih nentuin gitu. Kira-kira pakai teknik apa sih yang memudahkan untuk kita menganalisa market. Nah, tekniknya kan ada banyak nih. Sebenarnya balik lagi, tergantung kalian nyamannya pakai apa, tapi di sini gue bakal ngejelasin teknik yang mudah digunakan ya. Jadi ini teknik untuk kalian yang pemula ya. Nah, ini mudah banget dipakai. Jadi yang pertama itu ada support and resistance ya. Nah, jadi support and resistance ini adalah lantai dan atap. Kita bisa anggap support itu lantainya, resistance itu atapnya. Di sini gue udah kasih gambar, ada support 1, support 2, support 3, resistance 1, resistance 2, resistance 3. Nah, support 1 ini adalah lantainya. Kita lihat harga yang baru start ya, bukan baru start sih, harga awalnya lah yang dari kiri ya. Harga kan bergerak dari kiri ke kanan nih. Nah, di sini kalian lihat harga dari kiri itu bergerak ke kanan. Awalnya harga itu menyentuh garis support 1 yang udah gue tandain di situ ya. Nah, umumnya itu harga kalau udah nyentuh support 1 ya, udah nyentuh support ya. Umumnya harga kalau udah nyentuh support pasti akan naik ke resistance. Dan harga ketika sudah menyentuh resistance umumnya akan turun lagi ke support. Di sini kalian lihat harga awalnya itu udah nyentuh support ya, di support 1. Terus harga itu naik ke resistance 1. Nah, dari resistance 1 harga itu nyoba turun lagi buat ngejar ke support 1 ya. Hampir kena, harganya udah balik lagi. Terus kalau misalnya resistance atau support itu ditembus gimana? Nah, kalau support atau resistance tersebut ditembus, berarti akan terbentuk support atau resistance yang baru ya. Di sini kalian lihat setelah harga dari support 1 naik ke resistance 1 terus turun lagi, harga itu mulai break dari resistance 1. Nah, resistance 1 ini itu berubah jadi support baru ya. Kita sebut support 2. Nah, dari support harga naik ke resistance 2 ya. Nah, kalian bayangin ya, sebelumnya resistance 2 itu nggak ada ya, anggaplah masih kosong. Kalian bisa tahu di mana itu, kenapa kalian bisa tahu itu resistance 2 ya. Nah, gue bakal jelasin juga. Jadi itu bisa disebut sebagai resistance 2 karena harga tersebut membentuk pucuk ya. Membentuk pucuk yang artinya nih harga udah berhenti lalu turun lagi dan jadi pucuk gitu teman-teman ya, kayak bentuk mancung gini ya. Nah, itu disebutnya pucuk harga. Nah, pucuk harga itu adalah resistance-nya. Nah, dari sini kalian lihat lagi harga dari resistance sempat turun dan mau break dari resistance 2 tersebut. Nah, alhasil beberapa kali pemantulan harganya nggak berhasil break. Nah, ketika di break, resistance 2 tersebut jadi support lagi teman-teman ya. Jadi ada 3 support dan terbentuk resistance baru ya. Jadi mudahnya support adalah titik paling bawah dan resistance adalah titik paling atas ya. Titik pemantulan yang banyak pemantulannya ya. Jadi kalian lihat tuh yang gue sebut pucuk tadi itu harganya mantul ya. Nih udah naik, mantul turun. Nah, itu titik pemantulannya itu adalah resistance atau support ya gitu. Nah, biasanya kalau ada banyak harga memantul di suatu area, misalnya area support atau area resistance, ini gue bakal ngasih lihat ya. Nah, di support 3 kalian perhatiin ya, di bawahnya ini itu banyak memantul pantulan ya, harga ya, banyak pantulan harga. Nah, itu bisa dianggap sebagai area rejection atau biasanya kita nyebutnya sideways, dia mau break tapi di reject terus berkali-kali. Nah, biasanya kalau udah gitu ada 2 tanda antara resistance tersebut akan di break dalam jangka waktu yang cukup lama atau harga gak kuat dan akhirnya turun teman-teman. Tapi biasanya kalau udah terus berkali-kali dicoba untuk tembus,
akhirnya itu akan tembus teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih ya, akhirnya tembus walaupun sempat ngebanting lagi, tapi akhirnya bisa tembus lagi teman-teman. Nah, ini sedikit gambaran yang udah gue bikin ya. Nah, jadi pemantulan di bawah ini itu support ya. Pemantulan di atas ini resistance ya. Kalau misalnya harga memantul lagi begini, berarti ada support lagi teman-teman ya. Ini tetap bisa jadi support. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa lihat mice gue ya. Nah, ini yang gue putar-putar di layar. Nah, ini kan ada support 1, resistance 1 ya. Nah, mudahnya gue ambil gambar tengah deh ya, support 2, resistance 2 ya. Nah, kalian udah lihat nih ya. Di sini support. Di sini resistance. Nah, ini juga bisa jadi support teman-teman. Ini support ya. Nah, ini support naik jadi resist. Nah, support. Tapi kalau dari sini ke dari sini ke sini itu jadi resistance teman-teman ya. Yang ini jadi resistance. Pokoknya setiap adanya pantulan itu adalah support atau resistance gitu ya. Nah, ini gambaran yang tadi gue bikin. Oke. Di sini gue juga bakal bahas trendline karena penting buat kalian tahu kalau sebelum kalian pakai support resistance, kalian udah bahas trendline-nya juga. Nah, trendline itu ada 3 jenis, ada uptrend, ada downtrend, ada sideway ya. Nah, yang gue sebut sideway tadi itu adalah area yang dimana harganya itu terus mantul ya. Mantulnya di situ-situ aja teman-teman. Nah, di sini nih ya. Nah, di sini nih yang gue bilang di support 3 ya. Nah, ini areanya mantul terus ya. Nah, itu bisa disebut sebagai area sideway. Nah, biasanya kalau sideway gini orang bakal manfaatinnya buat scalping ya. Nah, jadi scalping itu apa? Buat teman-teman yang belum tahu, scalping itu adalah dia trading tapi mengambil keuntungan yang sedikit, mainnya cepet gitu ya. Mainnya cepet. Nah, biasanya kalau scalping itu ketika harga di support dia open long, harga hit resist dia out. Nah, dari resist langsung open lagi short sampai support dia out lagi gitu teman-teman, seterusnya sampai akhirnya support atau resistance tersebut di break. Nah, kalau ini trendline teman-teman ya, jadi tadi gue sebut ada 2, ada uptrend, ada downtrend. Nah, kalau uptrend ini adalah trend bullish ya, trendnya naik. Nah, di trend ini ada support dan resistance-nya juga. Nah, tapi kalau ini agak miring teman-teman ya, soalnya trending support itu ada di bawah, garis bawah yang ini nih. Nah, kalau atasnya itu trending resist. Nah, kalau di trend itu juga bisa diprediksi buat teman-teman pemantulannya kayak gimana. Umumnya itu gini teman-teman. Harga kalau udah kena trending resist, turun ke trending support. Ya kayak support dan resistance biasa lah, cuman bedanya bentukan trend gitu. Oke, langsung aja kita praktek ya. Nggak pakai lama. Kita buka trading view. Nah, oke, di sini gue udah buka trading view ya. Nah, ini beberapa analisa gue. Kita ke market ETH aja ya. ETH biasanya gue pakai yang BUSD. Nah, kalau kalian mau lihat tren harga ya, trendline ya, mau nyari trendline itu umumnya ya. Nah, umumnya pakai di time frame daily atau H4 ya. Bisa daily, bisa H4. Tapi kalau gue lihat untuk pergerakan harian ya, kayak gue kalau misalnya buat day trade gitu, gue bakal lihat di H4. Nah, sih kelihatan nih ya. Kalian tarik aja begini. Nah, ini udah jadi tren nih teman-teman. Nah, ini trennya mulai naik ya, mulai jadi tren bullish, udah kelihatan nih ya. Dari resist turun, support, break ya, break dikit, turun lagi, naik, turun lagi. Nah, biasanya ini masih bisa jadi bagi 3 teman-teman. Nah, ya nyampe sini nggak kuat, nyampe sini turun lagi. Nah, kelihatan ya.
Ini cara kalian buat nyari trendline teman-teman ya. Jadi titik pemantulan atasnya digarisin aja pakai garis trendline teman-teman. Nah, sekarang kita coba nentuin untuk support and resistance ya. Biasanya kalau support and resistance gue nyarinya di time frame yang lebih kecil. Nyarinya kalau nggak di H1 ya di M30, tapi biasanya bakal gue cari dulu di H1. Ya di H4 juga ada sih, tapi gue lebih demen nyari di H1 ya. Mungkin kalian seleranya beda-beda, nyamannya di mana, mau nyari di H4, di 1, W1, M, 1M ya. 1M tuh monthly ya, bebas ya, tergantung kalian tuh mau tradingnya kayak gimana, mau lebih ke invest ya analisanya long term gitu. Kalau mau di trade atau mau lebih ke trading ya, bukan ke investasi ya, kalian analisanya di time frame yang lebih kecil. Biasanya kayak kalau orang ngasih sinyal tuh di M1, M5, M15, M30 ya, yang kalian analisa pagi, sore atau malamnya itu udah tahu stop loss atau profitnya lah gitu ya. Nah biasanya kalau gua ngambil trendline ngambil support dan resistance di H1, biasanya ini bakal gua jadiin kayak buat apa ya, kalau orang bilang M15 tuh masih bilang scalping ya, tapi buat gue M15 tuh lebih ke day trade sih kelihatannya ya. Soalnya kalau gue analisa M15 biasanya siang analisa, malam udah tahu hasilnya, mau TP atau mau SL gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada pemantulan support. Di sini mantul terus nih. Resist. Nah, kita cari lagi. Nah, aduh dua anjir. Nah, di sini ada resist lagi ya. Ada resist lagi ya. Nah, ini ada banyak lah teman-teman ya. Nah, pucuknya di sini. Oke. Nah, di sini kalian lihat ya. Nah, ini kelihatan sideway nih. Nah, biasanya kalau nggak turun ya naik, teman-teman. Tapi ada lagi teknik di mana sideway ini sebenarnya adalah pola, teman-teman. Next di edukasi berikutnya gue bakalan kasih tahu cara baca pola kalau misalnya harga terlihat sideway, bakal naik atau bakal turun. Oke, balik lagi di sini kalian bisa lihat. Kita lihatnya dari sini ya. Nih. Nah. Ini pemantulan atas ya, resist ya, mantul ke bawah ya, mantul lagi naik, mantul lagi ke bawah, mantul lagi naik ya, mantul lagi ke bawah ya. Nah, pergerakannya itu gini teman-teman ya. Nah, kelihatan ya, ini ganti di warna merah ya biar enak lihatnya. Nah, aduh malah makin gak kelihatan ya. Apa ya? Hijau ya dia, hijau ya. Kelihatan juga, sabar. Iya, udah paling bener kuning lah ya. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, jadi gitu caranya untuk menentukan support dan resistance dan juga trendline. Nah, biasanya kalau udah kayak gini, gue bakal mundur lagi ke M30 buat nyari lagi. Nah, menurut gue udah pas. Nah, tadi gue sempat bahas kalau trennya sideway itu orang-orang bakal manfaatin buat scalping kan. Nah, ini yang gue bilang buat manfaatin scalping. Ya. Nah, kalau kalian lihat ini harganya dari support, resist gitu-gitu doang ya, sampai bosen. Nah, ya. Harga dari ini ya, harga dari support ke resist ya, ke masih balik lagi ke resist ya, support lagi dulu, terus ke sini ya, terus ke sini lagi ya. Udah gitu-gitu aja teman-teman ya. Nah, jadi caranya adalah ketika harganya di sini ya, kita open long, udah kena resist, kita take profit ya. Nah, di sini kita open short lagi, udah kena support, kita hit TP, open long ya.
kena resist kita TP lagi, open short kena support kita TP lagi, gitu-gitu aja teman ya, gitu-gitu terus ya sampai akhirnya harga tersebut break. Berarti kalau udah break harganya itu udah tahu mau kemana dan nggak akan sideway lagi ya. Jadi mudah banget untuk diprediksi harga ya kalau menggunakan support dan resistance ini gitu guys. Oke, mungkin gitu aja sedikit edukasi singkat dari gua dan praktek sedikit mudah ya. Next kalau kalian mau nanya-nanya bisa langsung tag gua di grup CryptoFi ID, dan buat kalian yang pengen tahu analisa harian yang bisa bantu kalian menjadi acuan buat profit kalian ya, walaupun nggak tiap hari profit ya, namanya analisa nggak ada yang bisa dianggap selalu benar teman-teman ya. Kalian bisa join channel VIP Signal Signify by CryptoFi by contacting our admin si Jason Antonio ya. Nah nanti kontaknya ada di grup, kalian tag aja Jason Antonio langsung, nanti kalian tanya-tanya soal sinyal dan performance-nya gimana. Oke, mungkin segini dulu teman-teman edukasi dari gua dan praktek singkatnya. Next jangan lupa kalau mau nanya langsung aja di CryptoFi ID, tag gua, tag admin-adminnya semua, nanti kita semua muncul. Oke, jangan lupa stay tune terus, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa follow our TikTok and Instagram. See you on another event. Thank you guys.